Pemirsa, Anda masih menyaksikan live event Hari Bayangkara ke-78 langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Tadi kita sudah saksikan bersama sambutan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Hari Bayangkara ke-78 ini. Ada banyak sekali pesan-pesan, kemudian doa harapan untuk institusi Polri ke depannya yang disampaikan dalam sambutan Kapolri tadi. Kemudian kita juga telah mengikuti doa syukur bersama yang dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar. Saat ini pemirsa, yang sedang berlangsung di kawasan Monas, Jakarta adalah prosesi pemotongan tumpeng Bayangkara. Inilah tumpeng Bayangkara pemirsa yang dibawa di atas sebuah kereta kencana dan diiringi oleh 38 penari. 38 penari ini melambangkan, menggambarkan 38 provinsi se-Indonesia yang tentunya menjadi sebuah harapan juga bahwa Nusantara akan terus bersatu. Kita lihat bersama pemirsa, inilah momen tumpeng Bayangkara yang akan dibawa ke area panggung utama dan nantinya akan dilakukan prosesi pemotongan tumpeng langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam prosesi pemotongan tumpeng Bayangkara ini pemirsa, Presiden Joko Widodo akan didampingi oleh Panglima TNI dan juga tentunya oleh Kapolri, dan nantinya tumpeng atau bagian tumpeng yang sudah dipotong oleh Pak Presiden ini kemudian akan diberikan kepada Kapolri, lalu dari Kapolri akan diserahkan ke perwakilan penerima tumpeng dari anggota Polri. Inilah pemirsa momen Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan pemotongan tumpeng pertama didampingi oleh Ibu Iriana. Pak Jokowi nanti akan memberikan potongan tumpeng pertama, tumpeng Bayangkara ini kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dilanjutkan pemotongan tumpeng yang kedua, diserahkan kepada Ibda Adira Rizky Nugroho. Inilah pemirsa SPRK, prosesi pemotongan tumpeng Bayangkara yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ada sejumlah makna dalam prosesi pemotongan tumpeng Bayangkara ini pemirsa, dan mungkin untuk mengetahui apa sebetulnya harapan doa di Hari Bayangkara ke-78 ini, saya masih bersama dengan narasumber saya di sini. Ada Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko. Pak Truno, ini kita masih saksikan ya prosesi pemotongan tumpeng Bayangkara masih berlangsung. Mungkin bisa diceritakan Pak, apa kemudian yang menjadi doa? Ini kan artinya sudah resmi begitu ya, kita merayakan Hari Bayangkara ke-78. Doa bagi institusi Polri Pak di usianya yang baru. Iya, terima kasih Mbak Marcel. Tentunya pada sambutan Bapak Kapolri tadi, pada kalimat arahan Bapak Presiden, tentu Bapak Kapolri berkomitmen setia mengabdi, melindungi dan melayani masyarakat. Tentu ini menjadi tujuan harapan Polri menjadi lebih baik di tengah-tengah masyarakat, dan tentu juga apa yang diharapkan masyarakat juga dapat terwujud. Tentu ini menjadi bagian daripada cita-cita dan doa yang luhur, dan kemudian juga sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Begitu Mbak Marcel.
Masih soal tumpeng juga nih Pak, tadi kan diiringi oleh 38 penari melambangkan 38 provinsi se-Indonesia. Kalau dalam konteks Polri artinya ini kan ada polda-polda yang juga beserta dengan jajaran ini terus bersinergi melakukan tugas-tugasnya. Bagaimana kemudian ke depannya Polri terus memperkuat soliditas di internal, sinergitas bersama dengan lembaga-lembaga lainnya di tingkat daerah seperti apa Pak? Ya, tentunya tadi Bapak juga terkait apa yang menjadi sambutan beliau, ya. Harapannya Mabes Polri ini kan juga dengan Polda jajaran. Ada 38 provinsi. Ini tadi tumpeng menggambarkan ada 38 yang menandakan angka ini adalah 38 provinsi. Ini wujud soliditas Polri secara internal, bagaimana berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tentunya setia untuk tetap mengabdi, melayani dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Terkait dengan kolaboratif, era saat ini adalah memang sudah menjadi era kolaboratif. Ya, kita ketahui banyak contoh ketika bangsa ini menghadapi suatu ancaman terkait dengan kesehatan, misalnya COVID-19. Secara pentahelix kolaboratif adalah satu solusi. Ya, satu solusi di situ ada pemerintah, ada TNI Polri, ada akademisi, ada tokoh masyarakat termasuk dengan media. Tentu ini menjadi komponen yang harus kuat, satu sama lain saling menguatkan. 38 provinsi juga menggambarkan kekayaan, hasanah atas budayaan, kekayaan alam. Ini menjadi suatu modal besar bangsa Indonesia, tentunya menjadi kembali lagi percepatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menyongsong Indonesia Emas 2045. Tentunya Polri mendukung dalam aspek keamanan bagi bangsa ini. Sedikit menyinggung terkait dengan sambutan Kapolri juga Pak Truno tadi, salah satu hal yang cukup menarik ya kita sempat diskusikan di balik layar begitu adalah Polri ini tidak anti kritik begitu ya. Kita tahu di era keterbukaan sekarang artinya masyarakat tentunya bebas dalam menyampaikan kritik baik secara langsung ataupun di media sosial begitu. Bagaimana kemudian Polri menghadapi begitu dinamisnya kritik saat ini, bahkan bisa dikatakan siapapun sekarang bisa dihujani oleh kritik nih Pak. Bagaimana Polri menghadapi kritikan dari masyarakat? Iya, tadi kami sampaikan Bapak Kapolri mengharapkan Polri ini menjadi institusi yang modern. Organisasi yang modern salah satunya adalah organisasi yang terbuka. Perkembangan teknologi membuka informasi dan komunikasi yang sangat global. Ya, kemudian tantangan tersendiri inilah yang menjadi bagaimana di era demokratisasi tentu banyak peningkatan-peningkatan, termasuk salah satunya kontrol sosial semakin menjadi kuat, diantaranya adalah media. Kemudian juga demokratisasi, setiap masyarakat juga bisa memberikan pandangan pendapatnya. Namun ada nilai-nilai, di mana nilai-nilai yang perlu kita jaga, tadi sebagai cooling system, Polri menjaga cooling system, tentunya menilai segala sesuatu itu ada kebijakan Bapak Kapolri terkait dengan program presisi. Ada prediktif, responsibilitas, kemudian transparansi, berkeadilan. Presisi, awalan prediktif tentu mampu melihat dinamika secara cepat. Segala cepat perubahan, ini era VUCA, era tuna. Tentu ketidakpastian menjadi tantangan tersendiri, maka kita harus adaptif. Ya. Organisasi yang adaptif tentu menjadi organisasi yang akan menjadi organisasi yang diharapkan masyarakat. Kemudian juga responsibilitas dalam hal memberikan suatu tekad, tadi Bapak Kapolri sampaikan, setia untuk mengabdi, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat tentu menjadi komitmen. Di era digital pun kita memberikan salah satu terakhir ada grand launching terkait dengan penyelenggaraan event secara digital. Ini juga bagian daripada respon Polri untuk melihat era digital. Ya. Namun ini juga pada era digital menjadi satu kedaulatan bangsa Indonesia. Ini satu frame yang sama. Kemudian yang ketiga, transparansi keadilan. Tentu perbaikan-perbaikan dan peningkatan kemampuan dalam penegakan hukum ini juga menjadi bagian daripada untuk membuat masyarakat menjadi bagian yang kemudian mendapatkan rasa keadilan, sehingga capaiannya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat bangsa ini tercapai. Seperti itu, Mbak Marcel. Artinya Polri terus siap dan akan tetap siap menerima kritik ya Pak? Selalu setia mengabdi dan melayani masyarakat. Baik, nah mungkin ini yang juga sedang jadi sorotan publik secara luas ya Pak, bahkan jadi fokus dari pemerintahan saat ini kalau kita bawa ke konteks isu ya Pak, adalah pemberantasan judi online. Ini masih hangat ya pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online dan Polri punya peranan penting juga di Satgas ini. Apa kemudian yang akan jadi strategi, komitmen Polri ke depannya dalam memberantas judi online? Karena kalau kita kaitkan dengan tema juga Pak, ini sangat
berbahaya begitu bagi perekonomian kita juga ya. Bagaimana Pak? Ya, perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi kita harus melihat dulu dari aspek positif. Namun tidak menutup juga ada aspek negatif ya. Tentu bagaimana memprediksi ini dan kemudian melakukan responsibilitasnya harus bagaimana cara bertindaknya. Yang pertama adalah terkait dengan perkembangan judi online ini karena perkembangan teknologi. Semua siapapun bisa mengakses. Kemudian kedua, kita menghadapi tantangan global dan regional secara nasional. Seperti apa? Ada beberapa negara sistem negaranya adalah sistem hukum yang berbeda. Artinya ada beberapa negara yang melegalkan suatu kegiatan perjudian dengan mengisolir dan sistem hukumnya lah ya. Saya tidak membahas ke situ. Tetapi di satu sisi dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini juga berdampak. Tentu dibutuhkan kolaboratif tadi. Bapak Presiden telah mengeluarkan keputusan Presiden tentang Satgas ya perjudian daring. Tentu salah satunya Polri menjadi, yaitu Bapak Kapolri Ketua Harian Penegakan Hukum, di mana di bawahnya ada pelaksananya adalah Bapak Kabar Eskrim. Kemudian juga di situ ada Satgas, sub-satgasnya adalah pencegahan. Di situ ada 2 yang dilibatkan juga Polri, yaitu Itwasum dan juga Divpropam. Artinya dari aspek pengawasan secara internal, kemudian juga memberikan masukan dalam aspek pencegahan, ini juga diberikan oleh Polri. Jadi pekerjaan yang bersifat kolaboratif tentu hasilnya akan lebih optimal. Walaupun komitmen Kapolri telah menegaskan kita akan berantas perjudian online ini atau daring, dan kemudian juga secara internal Bapak Kadif Propam juga sudah menyampaikan untuk komitmen ya. Tentunya ini menjadi bagian bersama-sama seluruh elemen masyarakat. Ayo, mari kita bersama-sama sesuai dengan arahan Bapak Presiden hindari ini semua. Karena tadi dari aspek kehidupan sehari-hari secara aspek sosial juga pada perekonomian ini juga menjadi bagian tantangan tersendiri dan bahkan merugikan. Ini yang perlu digarisbawahi. Dan tentunya dalam kasus ini ada kompleksitas tersendiri begitu ya Pak. Seperti tadi Pak Truno sebutkan ada perbedaan mungkin apa yang diterapkan di negara lain berbeda dengan di negara kita. Dan ini bisa dibilang juga kejahatan transnasional ya Pak. Nah tapi kalau kita mengambil sudut pandang dari penegakan hukumnya di dalam negeri. Penegakan hukum yang seringkali publik menagih agar tidak tebang pilih. Nah bagaimana dalam kasus-kasus judi online ini pemberantasannya, Polri betul-betul memastikan bahwa tidak ada tebang pilih di sini. Betul sekali. Jadi beberapa contoh polda-polda jajaran ya, sesuai dengan arahan Bapak Kapolri sudah komitmen untuk memberantas. Kemudian juga dari Bareskrim terakhir kami mengungkap ya 3 website yang memang terkait dengan perjudian daring. Ini juga ada beberapa yang bersifat transnasional ya. Kemudian juga ini menjadi bagian komitmen. Terakhir Bapak Kabar Eskrim sudah menyampaikan, mari kita sama-sama bagaimana berkolaborasi menjadikan ini suatu langkah bergerak bersama untuk menuntaskan terkait dengan, bisa dikatakan ini kan adalah suatu penyakit sosial ya. Maka semua ikut serta bertanggung jawab. Dan tentu juga mendapatkan perhatian, kami apresiasi, terima kasih, juga mohon doa juga kepada tokoh-tokoh ulama. Ini juga sudah menyampaikan terkait dengan apapun kegiatan ini atau perjudian daring ini adalah dilarang oleh agama. Tentu dari aspek hukum positif juga kita bisa melihat dari dasar itu dulu. Sehingga masyarakat mari bersama-sama mendukung apa yang menjadi merugikan dan bahkan merugikan secara aspek kehidupan sosial ataupun juga bagi perekonomian bangsa ini. Mari kita bersama-sama mewujudkan tadi, menyongsong untuk Indonesia Emas 2045. Itu kalau kita berbicara soal salah satu konteks kasus begitu ya Pak yang jadi perhatian publik saat ini. Nah baik, ini yang juga selalu menjadi komitmen Polri ya, bagaimana tadi sudah disebutkan kolaborasi dan juga sinergitas antara Polri dengan TNI. Bagaimana saat ini Pak melihat sinergitas yang terjalin dan terus mempertahankan bahkan meningkatkan ke depannya? Alhamdulillah untuk sinergitas, kemudian juga tadi Bapak Kapolri menyebutkan pada sambutannya ada kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan olahraga, seni, bahkan tadi ada salah satu tayangan yang kita bisa lihat terjun payung dengan 4 angkatan, baik angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, termasuk kepolisian. Ini bagian daripada sinergitas. Mungkin ini bukan suatu hanya lambang, tetapi dalam kehidupan aspek keseharian sampai dengan ke pelosok
terujung, terdepan, terluar, ya. Di situ ada Babinsa, ada Babin Kaptipmas. Ini sudah melakukan kolaboratif secara mendasar di tengah-tengah masyarakat. Begitu pula sampai berjenjang ke atas Koramil, Polsek, Polres, Kodim, Kodam, dan juga Polda, bahkan di tingkat sampai dengan Mabes Polri dan tentunya di TNI pada tingkat Mabes, begitu Mbak Marsha. Di tengah begitu banyaknya agenda penting ke depannya Pak, kita singgung lagi terkait dengan pilkada serentak atau juga ada transisi pemerintahan ke depannya. Artinya sinergitas ini apakah bisa menjadi salah satu kekuatan utama begitu Pak untuk menjalankan agenda-agenda besar ke depannya? Ya, betul sekali. Tentu apa yang menjadi hak konstitusi, tadi Bapak Kapolri juga menyampaikan bahwasannya baru saja kita melewati tahun demokrasi, di mana semua bisa berjalan dengan baik. Tentu hadapan ke depan masih ada pilkada, ini menjadi modal utama sebagai contoh kolaboratif, sinergi, soliditas, tidak hanya TNI Polri, bahkan ada pemerintah daerah, kementerian, lembaga, stakeholder lainnya, termasuk seluruh elemen masyarakat. Ini menjadi bagian yang penting penguatan untuk memperkokoh. Dan Polri dan TNI tentunya memberikan suatu sistem cooling system, ya. Cooling system yang bagaimana tetap ini kedaulatan tetap terjaga tadi. Kebinekaan tetap terjaga. Karena ini kebinekaan adalah sebagai suatu modal kekayaan dan juga modal bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Untuk terus menjaga kebinekaan, kesatuan yang tentunya juga dibutuhkan dalam lagi-lagi mempercepat adanya transformasi ekonomi. Kalau kita singgung lagi Pak terkait dengan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, apa yang Polri, menjadi komitmen Polri ingin diberikan untuk masyarakat dalam rangka memperkuat UMKM misalnya atau memperkuat ekonomi kerakyatan, apa yang menjadi program dari Polri untuk memperkuat dari sisi ekonomi Pak? Pada salah satu contoh kegiatan dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-78 tahun 2024 ini Bapak Kapolri juga memberikan program-program. Di antaranya juga termasuk tadi disebutkan ada UMKM, termasuk hari ini. Hari ini kita siapkan UMKM di booth-booth yang dilibatkan masyarakat dan juga untuk masyarakat, dan kemudian juga meningkatkan apa yang menjadi kendala-kendala di lapangan, seperti contohnya adalah sumber air, ya, di wilayah NTT, di wilayah Jogja dan lain-lain yang memang tingkat kesulitannya tinggi. Kemudian dulu ditemukan titik air, kemudian itu menjadi sumber air, dan kemudian juga sekarang sampai dengan disalurkan. Ini juga menjadi suatu inklusif, ya. Terlibatan inklusif dan berkelanjutan, ini juga dari aspek ekonomi juga akan menumbuh kembangkan kepada masyarakat. Tentu kita ketahui banyak hal-hal program seperti juga kegiatan-kegiatan bakti sosial, bantuan sosial, bahkan bakti kesehatan. Tentu ini menjadi bagian daripada Polri untuk memberikan wujud pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Itu Mbak Marsha. Inklusivitas tadi itu ya Pak, bagaimana melibatkan atau melihat kondisi di seluruh daerah begitu, bukan hanya di kota-kota besar mungkin ya, tapi juga di wilayah-wilayah 3T terdepan, terluar yang masih tertinggal. Ini juga tidak luput dari bagaimana Polri memberikan perhatian seperti itu ya Pak. Nah, ini juga yang mungkin menarik kalau kita lihat di acara pada hari ini. Polri di Hari Bayangkara ke-78 turut mengundang kepala atau pimpinan dari seluruh kementerian lembaga. Tadi kita lihat ada ketua DPR, ketua MPR, DPD, kemudian juga para menteri. Bahkan yang juga menarik ini adalah kehadiran dari Bapak Prabowo Subianto sebagai yang diperkenalkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden terpilih. Ini artinya kan ada sebuah persiapan transisi pemerintahan ke depannya di bulan Oktober tahun ini. Bagaimana Polri mempersiapkan diri Pak di tengah transisi pemerintahan? Iya, Polri Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinan. Setiap estafet kepemimpinan seperti terdahulu pernah dijelaskan oleh Bapak Kapolri, sejak presiden pertama, kedua, ya, sampai dengan kekinian, ini adalah suatu hasil konstitusi. Secara konstitusional, hak-hak masyarakat melalui pemilu. Tentu Polri dari mulai awal menjamin pelaksanaan sampai dengan hasil dan putusan, ini menjadi kewajiban untuk sama-sama kita mengamankan. Di luar daripada juga kita melakukan pooling system. Maka Bapak Kapolri tadi mengapresiasi, terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, stakeholder, kementerian, ya, tokoh-tokoh partai politik
semuanya bisa menjaga stabilitas keamanan sehingga terwujud nantinya menjadi pemerintahan yang baru, dan tentunya Bapak Kapolri sudah mewujudkan dalam aspek cooling system dan kemudian juga dalam aspek keamanan yang sudah diwujudkan bersama-sama kolaboratif TNI, pemerintah daerah, kementerian lembaga, dan seluruh elemen masyarakat, seperti itu. Dia akan terus mengawal apapun yang menjadi program dari pemerintahan yang satu ke transisi pemerintahan berikutnya. Seperti itu ya Pak Truno. Nah, kita sudah menjelang ke akhir dari perbincangan kita di live event ini Pak Truno dan juga pemirsa. Mungkin bisa disampaikan dari Polri apa pesan untuk masyarakat di HUT Bayangkara ke-78 tahun ini? Pada HUT Bayangkara ke-78 tahun 2024, Polri tentunya mengapresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk teman-teman media, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, atas capaian Polri sejauh ini. Ya, tentunya ini juga berkat daripada seluruh upaya secara kolaboratif dengan seluruh elemen tadi. Bapak Presiden selalu memberikan arahan dan untuk bagaimana tetap setia mengabdi dan melayani masyarakat, tentu menjadi bagian harapan kita semuanya. Dan tentunya kembali lagi bangsa ini menuju untuk Indonesia Emas 2045 dapat tercapai sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Begitu Mbak Marcel. Itulah tadi pesan dari Pak Truno Yudo untuk masyarakat di Hari Bayangkara ke-78 ini. Dan jangan lupa juga ya Pak, kalau mungkin masih sempat di beberapa menit ke depannya ini datang ke kawasan Monas ya Pak. Ini sudah disiapkan, tadi seperti disampaikan adalah pesta rakyat untuk menyemarakan Hari Bayangkara ke-78. Kita sudah dengarkan bersama apa penjabaran makna dari tema di Hari Bayangkara ke-78 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko selaku Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri atas penjelasannya sudah bergabung bersama kami di live event ini. Pemirsa, itulah tadi rangkaian live event Hari Bayangkara ke-78 langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Marcelina Tumundo pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Truno. Inilah produk kebanggaan dalam negeri PT Bindar. Selanjutnya inilah PJJ Rimau, kendaraan taktis operasional patroli jarak jauh untuk pertempuran hutan dan kota. Selanjutnya APC Multifungsi. Selanjutnya belisan APC Barakuda. Disusul dengan water cannon. Inilah kendaraan penutup pada defile sore hari ini. APC Phantom dan APC Barakuda United Nations. Defile selesai. Laporan Komandan Defile. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.